Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dulu bagaimana ini? Bebas. Bebas ya? Apa nggak perlu kita langsung aja ngobrol? Nah, kayaknya mah langsung aja. Langsung aja ngobrol. Karena ini kita kan tektokan ya, spontanitas ini, ya, tanpa perlu skrip. Tapi kita paham kita di sini hendak ngomong apa. Dan untuk para netizen, di samping saya ini ada Gus Jazuli. Beliau ini adalah seorang Gus, tapi karena kami sama-sama hidup di Banten dan tradisinya bukan Gus, jadi agar supaya lebih akrab panggil Kakang saja ya. Siap. Polemik nasab kayaknya masih bau-bau, Kang. Oh, masih hangat. Masih hangat ya. Jadi kalau segala sesuatu yang hangat itu enak untuk dimakan. Kecuali kopi saya udah dingin. Punten Kang, kopi ya. Biar agak ambil rokoknya biar lebih hidup. Soalnya ngobrol sama kayak ini saya selalu nervous ya. Saya yang nervous ya. Karena beliau lebih viral gitu ya. Kita mulai dari mana, Kang Ajis? Barangkali mengenai polemik nasab awal ya. Polemik nasab. Nah, saya ingin memulai ini dari kajian ontologis, artinya saya ingin memulai dari hal yang paling esensial tentang nasab ya. Mungkin saya akan terlebih dahulu buka di sini dengan sebuah ibaroh. Saya pernah menemukan ini panjang sekali di tafsir Ar-Razi atau tafsir Ibnu Katsir. Di situ menjelaskan tentang qabail, syu'ub, termasuk nasab. Di situ dijelaskan secara esensial. Tetapi barangkali kita sebagai yang hidup beragama luput terhadap hal-hal yang esensial itu, hal-hal yang paling elementer sebetulnya. Ini juga yang pernah saya bacakan, Kang Ajis ya. Mungkin ini kita akan kaji tentang apa fungsinya sih, mengapa kita harus menisbatkan diri kepada leluhur-leluhur kita. Kalau hadis yang umum itu memang untuk bersilaturahmi, kan begitu ya, Kang Ajis. Ini mana ibaratnya ini ya. Ini Kang Ajis sudah kode-kode rokok ini. Biar kita santai. Nggak enak kalau nggak ngerokok. Ini kita ngobrol santai, Kang Ajis ya. Nggak usah serius-serius. Ada keterangan begini, Kang Ajis. Fa inna ahadan la yaqrabu minar rasuli fil fadilati. Ini ingat catatannya fadilah. Hatta yaqula ana mislu abika walakin fi hadzan nasabi asbata an-nabiyyu asy-syarafa liman intasaba ilaihi bil iktisab wa nafahu liman arada asy-syarafa bil intisab. Ini tegas sekali. Sebetulnya ketika ada narasi bil iktisab itu sudah selesai, tetapi di sini dipertegas wa nafahu liman arada asy-syarafa bil intisab faqala nahnu faqala al ulama warasatul anbiya. Di situ ai la nurasu bil intisab wa innama nurasu bil iktisab. Kemudian seterusnya Imam Ar-Razi melanjutkan dengan sami'tu anna ba'du syurafa itu seterusnya lah. Intinya cerita budak yang ini juga yang sering saya pernah ya, sekali dua kali saya kontenkan di YouTube saya, bahwasanya ada seorang budak yang mendahulukan ilmu dan amal, tetapi dia oleh masyarakat sekitar dikira atau diduga sebagai keturunan Rasulullah. Sementara ada Habib atau Syarif atau apapun itu nyebutnya yang adalah zuriat. Kalau Habib belum tentu. Soalnya Habib kan. Oh iya. Ini terserah lah ya. Terserah ingin menyebutkannya sebagai apa. Tapi ini konteksnya keturunan. Nah, si keturunan ini dia mabuk. Tetapi dia dianggap sebagai yang bukan keturunan. Kenapa? Karena masyarakat melihat dari perilakunya. Walaupun kita melihat sebuah teori dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwasannya perilaku seseorang itu bukan berarti dia atau sebagai patokan bahwa dia adalah keturunan orang mulia. Intinya begitu. Nah, kira-kira menurut Kang Ajis sendiri bagaimana? Dari hal yang paling esensial tentang apa dan bagaimana nasab. Mengenai nasab itu sendiri ya. Baik. Oke, berbicara mengenai nasab, apalagi nasab yang dinisbatkan kepada Rasulullah, itu sudah pernah dibahas, singgung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah pernah saya singgung ya, bahwa beliau bukan ahli nasab. Tapi di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, saya bacakan redaksinya ya. Soalnya kayaknya nggak muat. Beliau mengatakan yang bagi likulli ahad an yakuna lahu ghiratun fin nasab syarif. Sepantasnya bagi setiap orang ya, dia memiliki kecemburuan tentang hal nasab yang mulia. Wadabtuh lahu ghirah wadabtuhu. Dan dia harus memverifikasi nasab yang mulia itu. Sehingga hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidaklah seorang pun itu menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, artinya nasabnya orang itu bersambung kepada Rasulullah illa bihaq, kecuali atas dasar kebenaran. Sehingga verifikasi nasab itu
memang sudah ada dari zaman dahulu. Dan itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, bahwa kasus mengenai polemik nasab itu sudah tidak aneh ya, dan dengan berbagai macam motifnya. Oke, terlepas dari itu, mengenai keunggulan nasab dan ilmu gitu barangkali ya, bahwa antara kemuliaan nasab dan ilmu memang ada pro dan kontra, mana yang lebih utama, apakah nasab ataukah ilmu. Ya, walhasil dari kutipan yang disebut oleh Kang Farhan tadi, berarti kemuliaan fadilah seseorang, kemuliaan yang seseorang mendapatkannya itu adalah dengan al-iktisab. Al-iktisab tadi ya. Ya, artinya ilmu itu yang lebih unggul daripada nasab. Lalu kemudian bagaimana ketika dibandingkan antara kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu? Artinya seseorang yang tidak memiliki nasab yang baik tetapi dia itu memiliki ilmu. Ya jelas, otomatis yang kita pilih adalah orang yang berilmu. Nah, hanya saja kalau kita membaca dari polemik yang ada di saat ini tentang geger nasab ya, sebenarnya kita harus mengambil hikmahnya gitu ya. Apa sih hikmahnya? Kita teringat dengan sebuah hadis, nggak tahu itu hadis sahih atau bukan, di mana Allah silakan diverifikasi terlebih dahulu netizen yang mendengar. Bahwa Allah Ta'ala itu akan mengutus setiap masa, setiap satu kurun, satu abad, itu ada seseorang yang memperbaharui urusan agamanya. Nah, barangkali untuk masa saat ini, hal yang muncul, terutama dalam urusan agama itu adalah urusan nasab. Soalnya kalau kita berbicara jujur-jujuran gitu ya, saya berbicara jujur gitu. Dulu, waktu di kampus, di kuliah, memang ada beberapa referensi-referensi mengenai manakib, mengenai kitab-kitab nasab ya, misalnya seperti kitab Al-Ghurrar, kemudian Al-Burqatul Musyiqah ataupun yang lainnya lah, Al-Masyra'ur Rawi, kemudian An-Nur Safir dan seterusnya. Saya tidak terlalu peduli ya, soalnya untuk kitab-kitab yang disebutkan tadi itu hanya, kalau di kampus itu hanya dijadikan sebagai rujukan dan tidak menjadi apa ya, artinya kita tidak mendalami kitab-kitab itu. Namun dengan adanya polemik nasab, saya berpikir memang di awalnya itu saya meragukan, menyangsikan, bener nggak sih tesis dari Kiai Haji Imad ini, apakah kenyataannya seperti itu, artinya iskal yang beliau munculkan itu benar, ataukah ini hanya bikin-bikinan atau buat-buatan. Sangsi saya, serius. Tetapi lama-kelamaan saya telaah, kemudian dengan mempelajari sejarah secara historis tentang kemunculan kitab Al-Burqatul Musyiqah atau kitab-kitab itu, dan memang munculnya itu dari abad ke-9 Hijriah. Dan untuk mencari data-data atau referensi mengenai Ba'alawi itu sendiri itu memang cukup sulit ya. Nah, sehingga waduh, ini jadi keraguan itu semakin naik lah. Jadi dari tingkatan syak ya, waham, kemudian naik kepada syak. Ini benar atau enggak? Nah, setelah itu saya cari-cari tuh referensi-referensi yang lebih lengkap, kemudian dari data-data sejarah, ya misalnya seperti Idamul Qud Al-Baha fi Tarikh Hadramut atau Tarikh Hadramut punya Ibnu Humaid dan seterusnya. Nah, itu memang ini semua itu adalah data-data baru gitu ya. Artinya iskal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu dalam tesis ilmiah itu memang semakin kuat. Ini dalam diri saya gitu ya. Sehingga sampai saat ini ya kita menunggu aja gitu. Baik Kang, sebelum kita bicara lebih jauh tentang polemik nasab, saya ingin tarik terlebih dahulu obrolannya mundur ke belakang tentang tadi disinggung kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu. Ini kan perbandingan yang sebetulnya tidak apple to apple, walaupun ini sudah pembahasannya banyak yang membahas ya. Kenapa? Karena dua hal itu adalah dua hal yang berbeda konteksnya. Kalau kita berbicara keilmuan itu bicara arab. Kalau kita bicara nasab, silsilah keturunan atau tali darah dari silsilah itu wilayahnya zati. Walaupun harus dibandingkan dalam konteks apa dulu? Kalau dalam konteks fadilah keilmuan ya ilmu. Tapi kalau konteksnya bicara zat, ya zat. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi itu.
sialnya orang awam tidak bisa mengklasifikasi itu dan tidak bisa apa, atau mereka kurang menyadari tentang konteks-konteks itu, sehingga digeneralisir dalam persoalan apapun itu menjadi bias itu kira-kira. Jadi ini nggak apa, untuk mengkonfirmasi saja tadi ya. Adapun soal polemik nasab, menurut saya ya biarkan itu berjalan lah, atau Kang Jazuli ini lebih paham. Justru di sini saya ingin beristifadah ya kepada Kang Jazuli. Sama-sama ini, saya juga ngambil faedah. Oh enggak. Justru tentang nasab ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa secara ontologi apa dan bagaimana, lantas sikap kita menyikapi nasab tersebut bagaimana, dan polemik nasab ini tentang penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sejauh ini biarkan dia terus bergulir, kan? Dan ya saya sepenuhnya serahkan kepada Kang Jazuli tentang kira-kira nanti apa saja yang terjadi. Menambah yang tadi itu ya, kemuliaan ilmu dan nasab. Saya teringat dengan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Khawas, dan beliau ini adalah salah satu guru dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ketika beliau itu membahas tentang sebuah ayat, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi kalau berbicara mengenai kemuliaan atau fadilah yang sifatnya zat, itu nggak ada sebenarnya. Gitu. Lantaran apa? Lantaran kata beliau, dalam penafsiran ayat tersebut, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Nabi Muhammad ya innama ana basyarun, saya hanya seorang manusia. Iya. Nah, cuman nilai lebihnya itu apa? Yuha ilayya. Yang Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada diri saya. Artinya, sisi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah itu bukan dari sisi nasabnya. Lantaran jika melihat sisi kemanusiaan, zat kemanusiaan yang ada dalam diri Rasul itu sama dengan yang lain. Ya, ini juga ada kolerasinya dengan tadi yang diterangkan oleh Tafsir Ar-Razi tadi. Ya. Kemudian sehingga yang harus kita lebih fokuskan atau teladani itu adalah dari sisi itu. Mulianya seseorang itu adalah, atau kemuliaannya Nabi Muhammad SAW itu adalah dari sisi lantaran Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau. Itu ya, artinya kalau diaplikasikan di zaman sekarang, kalau Rasulullah itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, maka untuk orang saat ini atau manusia saat ini, berarti kemuliaannya adalah kemuliaan ilmu. Iya, justru misalkan atau jika ada kultur masyarakat atau dalam teologi penghormatan masyarakat terlalu berlebih ketika berhadapan dengan yang dianggap adalah keturunan, itu justru dapat mengaburkan esensial secara mengaburkan nilai-nilai keagamaan secara esensial. Ya. Jadi saya teringat yang disampaikan oleh Kang Jazuli tadi bahwa Nabi Muhammad itu lebih mengunggulkan atau lebih menonjolkan a'radul basyariyah. Ya. Karena kita belajar kepada Nabi Isa. Itu ada di Quran, Nabi Isa itu nanti dikabarkan akan disidang oleh Allah. Ayat apa? Kemarin baru saya bahas di konten padahal itu, tapi saya lupa. Nanti memorinya ini. Iya. Itu memang kebiasaan saya begitu. Itu kan gede ya. Itu kan di sidang. Di sidang apakah kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah Tuhan dan juga ibumu, itu apa ya ayatnya? Saya agak lupa ya. Itu kan kenapa? Karena Nabi Isa itu ekstrim mukjizatnya. Bukan tidak mungkin ketika kita terlalu mengagungkan sesuatu yang dianggap tabu, yang dianggap seorang itu tidak berdosa, akan menciptakan semacam itu, pengkultusan. Ini betul wilayahnya asumsi, kemungkinan, tetapi ingat, dalam kaidah kemungkinan, segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, saya tidak memastikan hari ini dan dimanapun itu ada, tetapi ya sebagai wacana kan tidak ada salahnya. Itu kira-kira. Lantas menurut Kang Jazuli bagaimana ini? Saya kembali dari sisi terserah mau menanggapi ini atau mau melanjutkan polemik dari soal penelitian atau wacana nasab, karena sejujurnya saya untuk bicara soal bagaimana penelitian Kiai Imaduddin atau sekarang Terah Wali Songo juga sedang dikaji. Saya tidak merasa memiliki kapasitas ke sana. Ya. Berarti ya menambahkan aja lah bahwa kemuliaan nasab, kemudian masyarakat kita itu berlebihan dalam memuliakan sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai keturunan Rasul. Itu kan yang namanya segala sesuatu ketika
segala sesuatu ketika sifatnya itu berlebihan, itu kan nggak bagus. Dalam beragama pun seperti itu, gitu kan. Artinya ketika kita ini ingin memuliakan seseorang atau kelompok yang dia itu mengklaim dirinya bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tadi yang saya bacakan, ya. Artinya perlu verifikasi data atau verifikasi menggunakan tes DNA lah gitu. Oke. Sekarang gini dulu, Kang Jazuli. Dari tadi kita bicara tentang apa dan bagaimana nasab, tapi kita juga jangan menafikan tentang ayat ilal mawaddata fil qurba. Ya. Anjuran untuk mencintai keluarga Nabi. Ini ingat, kita konsepnya cinta. Ya. Bagaimana sih konsep mencintai? Apakah kita itu tidak boleh mengkritik? Apakah kita tidak boleh mengkaca atau bagaimana? Ya. Konsep dasar tentang mencintai ini bagaimana? Penghormatan atau memuliakan ini bagaimana? Ya, siap. Mengenai konsep cinta itu kan satu hal rasa gitu ya. Dan rasa itu apa bisa teraplikasikan di dalam perilaku dan ucapan. Kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ya otomatis tidak hanya sekedar ucapan global, tetapi harus dibuktikan dengan perilaku. Lalu ketika dikaitkan dengan cinta kepada dzurriyyah Rasul, ya otomatis cinta itu apa sih? Kan harus ke sana dulu ya. Iya. Jadi cinta itu adalah sebuah perasaan di mana dia itu tidak rela orang yang dia cintai itu berada dalam posisi yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Iya, betul. Nah, kalau berbicara mengenai keinginan dirinya atau keinginan dirinya kepada orang yang dicintai agar tidak terjatuh kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, otomatis di situ terdapat atau mengandung perintah dan larangan. Nah, sehingga ketika kita ini menemukan seseorang yang kita cintai melakukan sebuah kesalahan, kalau dia itu mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang dia cintai, dia berlaku salah, otomatis kan harus diingatkan. Ketika dia melakukan sebuah kebenaran, ya didukung. Ya, sama halnya seperti orang tua kepada anak kecil yang misalnya anak kecil main pisau, diingatkan, dimarahin. Tapi marah itu atas dasar rasa cinta. Betul. Dan untuk menyelamatkan apa yang mesti seharusnya terjadi, ya kan? Betul. Kita melihat misalnya orang yang dianggap sebagai keturunan, lantas dia mengatakan sesuatu yang itu di luar batas ajaran-ajaran keislaman. Nah, kita menghardik itu bukan atas dasar rasa benci kita, tapi untuk menyelamatkan ajaran dan sebagai rasa sayang kita kepada orang tersebut. Betul. Mungkin ini bisa juga masuk dalam autokritik agar supaya kita mengkritik seseorang itu tidak di atas dasar kebencian atau rasa like or dislike itu. Ya, saya teringat dengan komentar dari salah satu ulama hadis ya. Namanya siapa itu lupa saya. Muhammad bin Thohir. Muhammad bin Thohir dia itu mengkritisi kepada Imam Haramain yang diklaim bahwa Imam Haramain itu bukanlah ahli hadis, adalah seorang ahli hadis. Sementara Muhammad bin Thohir ini adalah seorang pakar hadis gitu ya. Beliau mengkritisi Imam Haramain, tapi menggunakan cara yang kasar. Nah, sehingga hal ini menyakiti perasaan orang-orang yang gandrung cinta kepada Imam Haramain. Oke, artinya gini, dalam budaya santri atau dalam budaya keilmuan, tradisi keilmuan, kritik mengkritik itu sudah hal yang biasa. Yes. Dan ketika kita ini mengkritisi seseorang itu bukan berarti kita ini benci. Artinya ketika kita melihat sesama muslim yang dia itu melakukan sebuah keburukan atau golongan yang mengklaim diri sebagai keturunan para rasul, kalau mereka melakukan perbuatan yang buruk kemudian kita kritisi, justru itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Gitu. Kalau memang dia itu adalah seorang keturunan Rasulullah, saya yakin kok Rasulullah akan suka, akan bangga dengan kita ketika kita ini meluruskan keturunannya. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan tidak mengkritisi orang yang memang dia itu adalah dzurriyyah Rasul ketika melakukan sebuah keburukan, khawatir justru kita ini menjadi orang yang dibenci oleh Rasulullah. Artinya ketika kita mengkritisi ya biasa-biasa aja lah, jangan kemudian muncul
narasi-narasi bahwa kita adalah orang yang membenci dan seterusnya. Itu. Dan tentu Kang Hanif ini pahamlah bagaimana budaya di kampus itu ya, bahwa betul, terbuka. Terbuka mengkritisi siapapun, tetapi memang dengan catatan harus ada adab. Attitude itu memang harus dijunjung. Sekarang begini, ketika atau jika ada pengekangan atas nama apapun itu namanya, entah atas nama keturunan, entah atas nama apapun itu yang sifatnya otoritatif, maka di situ akan ada potensi perlawanan. Kita bandingkan dengan sejarah dulu Martin Luther ketika mengkritik gereja Katolik karena ada apa itu namanya, saya agak lupa, magisterium di hierarki paus. Maka di situ Martin Luther melakukan gerakan yang disebut kemudian menjadi gerakan revolusi. Karena dengan adanya kebudayaan atau tradisi gereja di Katolik itu menghambat ilmu pengetahuan menurut Martin Luther. Oleh karena itu Kristen pecah menjadi Protestan. Dan Protestan ini dalam konteks agama Kristen lebih terbuka. Tidak ada penebusan dosa, siapapun boleh bertobat secara pribadi. Dan setiap masing-masing diberikan keluasan untuk mengkaji Injil secara pribadi, tidak harus melalui pausnya. Artinya di sini dulu itu memang Katolik menghegemoni melalui paus-paus mereka, sama otoritatif. Sehingga masyarakat dikekang, tidak ekspresif. Sementara ilmu pengetahuan zaman berkembang di samping itu. Kemudian kita kenal tradisi di Barat itu ada Renaissance, ilmu pengetahuan dijunjung, dan Barat menemui apa yang disebut sebagai abad pencerahan. Yang saya maksud di sini ketika atau jika di tengah masyarakat atau di tengah kelompok masyarakat ada pengekangan terhadap apapun yang sifatnya otoritatif, mesti di situ ada perlawanan. Betul. Jadi gitu kira-kira. Mungkin saya tambahin ya. Karena manusia ini, khususnya Islam lah ya, karena seorang Muslim ini Allah Ta'ala ciptakan dirinya sebagai orang yang merdeka. Betul. Dan kemerdekaan yang dicapai oleh seorang Muslim itu ya diantaranya adalah kemerdekaan dalam hal pengetahuan atau keilmuan. Nah, sehingga ketika seseorang itu memiliki sebuah pemikiran, kemudian pemikiran ini ditujukan untuk mengkritisi tadi, bahasanya apa? Hegemoni lah ya. Hegemoni dari kelompok tertentu. Otomatis hal ini bertentangan dong. Dengan sisi-sisi kemerdekaan manusia atau seorang Muslim itu sendiri. Artinya jangan sampailah kita ini sebagai seorang Muslim terjebak dalam hegemoni kelompok-kelompok tertentu. Lantaran apa? Lantaran ketika dia itu terjebak dalam hegemoni kelompok itu, ya maka hakikatnya dia bukanlah orang yang merdeka. Bagaimana kalau persoalannya atas nama adab dan akhlak? Ya tadi kembali. Kalau menurut saya, kalau kalau dibenturkan atau dihadapkan dengan adab dan akhlak, betul kita harus mengkritisi atau mengkaji sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai etika sebagai makhluk etis kan, sama manusia yang hidup berkomunal dan memiliki landasan-landasan hukum konvensi yang disebut sebagai tradisi itu. Tradisi pesantren kita dikenal dengan adab yang luhur, akhlak yang baik. Tetapi kan ini juga harus dikaji tentang bagaimana kita menyikapi akhlak itu. Menempatkan akhlak itu di mana? Masa atas nama akhlak saja kita tidak boleh mengkaji ilmu pengetahuan atau mengkritik sesuatu yang perlu kita kritik, kan begitu? Jadi, udah. Oke, silakan. Saya itu, bukunya ada nggak tuh? Lupa naruhnya di mana. Hasil yang saya ingat aja lah. Itu di kitab Ma'alim Irsyadiyah ya, Lisina at-Talibul Ilm, karya dari Syekh Muhammad Awamah. Jadi buku ini adalah buku panduan untuk mencetak seorang Talibul Ilm, seorang santri lah ya, seorang santri, di mana santri ini bagaimana caranya untuk mencetak seorang santri yang memiliki adab yang mulia, keilmuan yang tinggi, kemudian kualitas ketakwaan yang bagus. Nah, salah satu dari isinya di mana tugas seorang guru itu adalah mendidik santri-santrinya untuk menjadi santri yang kritis. Karena budaya kritik itu sudah ada semenjak zaman dahulu, bahkan semenjak zaman Rasulullah. Kan ingat dengan sebuah kisah ya, bahwa Rasulullah itu ketika melewati sebuah kebun,
dan melihat para sahabatnya itu sedang membuahi pohon kurma, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kalian ngapain? Ya Rasulullah, kami ini petani dan kami ini sedang membuahi pohon kurma. Karena kalau tidak dibuahi maka daging dari buah kurma itu akan kering, tipis gitulah ya, kualitasnya nggak bagus. Kata Rasul, ya Rasulullah, kata Rasul, nggak perlu. Kenapa ya? Karena segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nurut tuh para sahabat, nurut. Kemudian setelah sekian bulan masa panen, Rasulullah lewat ke kebun itu lagi dan memperhatikan ternyata hasil buahnya nggak bagus. Nah, kata Rasulullah, kata Rasulullah, loh para sahabat, ini kok hasilnya seperti ini? Kata sahabat, iya, soalnya di awal Rasulullah sudah mengatakan bahwa jangan, nggak perlu katanya untuk pembuahan ini. Nah, setelah itu, oh ya, ini adalah kesalahan saya. Ya, ini adalah kesalahan saya. Innama ana basyarun. Saya ini hanya seorang manusia. Iya. Ukhti wa usib, yang saya ini bisa salah, bisa benar. Nah, kemudian disitulah beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, artinya memang dari sisi adab, akhlak, nurut. Cuman kan pada akhirnya terlihat juga mana kesalahan. Terus lagi dikaitkan dengan yang terjadi antara Muhammad bin Thohir tadi yang saya ceritakan ya dengan Imam Haramain, bahwa Imam Haramain dikatakan hal ini ketika membahas tentang hadis Mu'adz bin Jabal ya, bahwa hadis Mu'adz bin Jabal itu adalah hadis yang sahih gini dan seterusnya. Walhasil ketika Muhammad bin Thohir mengkritisi Imam Haramain itu dengan redaksi yang kasar. Katanya kesalahan ini tidak akan muncul kecuali dari kebodohan, dan itu disandarkan kepada Imam Haramain. Nah, artinya ini adalah salah satu contoh di mana dalam mengkritisi itu boleh, tetapi tidak menggunakan redaksi yang kasar. Lantaran apa? Lantaran dengan redaksi yang tidak di situ tidak terdapat attitude atau akhlak adab gitu ya kepada orang yang dikritisi, otomatis orang lain akan menolaknya. Lalu hal ini dikomentari oleh Ibnu Hajar. Padahal bisa ini siapa Muhammad bin Thohir ini untuk mengkritisi Imam Haramain dengan redaksi yang lebih lembut, tidak dengan sekasar ini. Artinya kritik dari Muhammad bin Thohir ini pada tempatnya, hanya saja dia itu menggunakan redaksi yang kasar. Nah, begitu juga dengan santri saat ini, dia itu boleh mengkritisi, boleh mengkritisi gurunya bahkan ya. Tetapi sekali lagi lihat caranya, metode itu. Metode. Dan tentu hal ini bukan menyalahi adab. Lantaran apa, yang dalam agama kan yang salah bilang salah, yang benar katakan benar. Nggak boleh dong sesuatu yang salah kemudian lantaran adab akhlak kemudian dia membenarkan aja, itu kan bukan hal yang bijak menurut saya. Sebetulnya tradisi dialog ini sudah ada dalam tradisi sahabat. Ketika sahabat bertanya tentang kemuliaan, tentang akramun nas, Nabi Muhammad menjawab dengan takwa. Laisa hadza nas'aluka, kata sahabat. Itu dijawab lagi Yusuf. Laisa hadza nas'aluka. Artinya tradisi dialog itu sudah berjalan. Betul. Sebetulnya. Bukan berarti kita hanya menerima dogma saja. Nah, ini tinggal bagaimana sikap kita menyikapi tentang budaya kritik mengkritik, wabil khusus dalam polemik nasab ini. Dengan berdalih tradisi Islam itu kepada yang lebih atas atau kepada guru atau kepada siapa itu harus manut-manut saja. Bahwa tradisi dialog pun itu sebetulnya ada sejak dulu. Itu kira-kira. Nah, mungkin ada hal yang perlu dibahas, yaitu mengenai perilaku dari oknum Habib. Iya. Yang katakanlah bertentangan dengan akhlak-akhlak yang seharusnya. Kemudian bagaimana efeknya kepada non-muslim. Nah, itu. Ini menarik. Karena kalau kita bercermin kepada Wali Songo, dakwah Wali Songo ya, di mana Wali Songo itu ketika berdakwah, beliau itu menggunakan dakwah yang menurut bahasa sekarang itu dakwah yang nusantara gitulah ya. Di mana mereka ini mempribumi, kemudian istilahnya itu akulturasi ya. Akulturasi budaya
penyesuaian. Menyesuaikan dengan budaya setempat dan tidak menonjolkan latar belakang atau budaya yang biasa Wali Songo ini bawa. Nah, artinya mengenai cara menyampaikan dakwah atau ajakan masyarakat kepada Islam, khususnya masyarakat yang belum Muslim gitu ya. Ketika melihat oknum-oknum Habib dengan cacian, makian, kemudian suara yang keras dan seterusnya, kita justru khawatir pandangan orang non-Muslim yang awalnya itu tertarik dengan Islam, tapi lantaran melihat oknum-oknum dai yang seperti itu, dia akan mundur. Artinya gagal untuk masuk Islam gitu. Iya. Sehingga hal ini adalah hal yang perlu dikaji. Iya. Ketika Kang Jazuli bercerita tentang bagaimana Wali Songo yang mengalkulturasi, apa sih istilahnya itulah ya, menyesuaikan mereka dengan masyarakat pribumi. Itu saya teringat dengan kajian Balago yang dasar-dasar tentang kalam fasih dan kalam bali. Bahwasanya yang tidak khuruj an muqtadal zahiril harus menyesuaikan. Dan itu juga di hadis juga ada itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu menghadapi manusia sesuai kapasitas akalnya. Artinya tentang penyesuaian itu memang perlu dalam metode berdakwah. Nah, bicara soal kultur, bagaimana kultur orang-orang kita menghadapi sesuatu yang asing di telinga kita atau kebiasaan orang-orang kita, ya itu masuk pada kajian kultur. Tetapi persoalannya, betulkah itu hanya persoalan kultur atau sudah melampaui batas nilai-nilai yang semestinya? Itu juga persoalan harus dikaji di situ. Dari sisi ini kita bisa uji. Misalnya begini, saya pernah mendengar seorang, ya katakanlah oknum lah ya, oknum dari manapun, tapi ceramahnya ada. Dan ini viral. Yang mengatakan surat itu ada seorang yang meninggal gitu, lalu suratnya itu lalu orang ini ada seorang yang ditokohkan yang besar gitu. Katanya nulis surat, taruh di belakang kepalanya. Nanti terbebas dari pertanyaan kubur dan masuk surga tanpa hisab. Dalam tradisi tasawuf saya tidak memiliki kapasitas untuk bicara itu. Tetapi ketika ini dihadapkan kepada publik, nah citra ini kan yang akan tercederai. Begitupun ketika saya mengkritik para oknum itu, sebetulnya saya ingin bukan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu seolah-olah saya adalah Nasiruddin atau penolong agama. Ya? Enggak begitu. Tetapi saya tidak ingin lah. Saya punya pikiran toh, yang belajar juga toh. Saya tidak ingin agama yang saya anut ini dimaknai sebagai agama yang hanya dogma dan lalu diaminkan begitu saja. Padahal dalam ajaran kita itu memiliki ruangnya masing-masing ketika hendak menyampaikan apapun. Ketika tasawuf ya dia punya ruangnya tersendiri misalnya. Ketika kita menyampaikan fikih itu punya ruangnya. Jadi kira-kira ini juga perlu kajian pendalaman terhadap hal tersebut. Itu kira-kira. Nah, kalau kita ngambil sampel ya, itu ada muridnya Abah itu yang di Amerika. Jadi dia mah Muslim, muridnya Abah itu Muslim di Amerika, hidup di Amerika udah sekian belas tahun gitu di Amerika ya. Dan adalah keinginan dia agar istrinya belum Muslim dan sedang mempelajari keislaman itu sendiri. Itu memperhatikan. Ini cerita di Amerika ya? Memperhatikan beberapa oknum-oknum pendai ya misalnya seperti Bahar Semit lah itu. Seperti Bahar Semit yang dakwahnya seperti itu. Atau oknum-oknum Habib yang lain yang dakwahnya kita sebut sama. Oknum saja lah. Ya. Oknum-oknum Habib yang lain yang dakwahnya itu sama dengan dirinya. Kemudian dia berkomentar, seandainya jika seluruh pendakwah yang ada di Indonesia itu seperti model Bahar bin Semit, ya, atau oknum-oknum yang seperti dia, sungguh nggak ada orang yang mau masuk Islam. Ya, saya justru begini, pikiran nakal, mungkin ini pikiran bodoh ya. Mungkin ketika orang yang selalu koar-koar tentang, mungkin sebagian kelompok menyebut itu sebagai mitos. Lantas kemudian orang tersebut misalkan hidup di negara metropolis, sebut saja Amerika atau negara Eropa yang mengedepankan sisi rasio. Saya tidak bisa membayangkan apakah mereka di sana juga akan diperlakukan yang sama dengan di tempat di wilayah yang
punya tradisi yang beda gitu. Misalkan tradisi mengkultuskan atau ada semacam penghormatan berlebih dan semacamnya. Pasti kan beda. Artinya dalam wilayah ini juga harus dikaji secara kultur. Tidak semata mentang-mentang dia keturunan itu mesti punya apa yang disebut sebagai hal-hal yang ajaib itulah. Dan kalau boleh curiga gitu. Kenapa sih oknum-oknum yang seperti itu bisa sampai kalau berdakwah itu ada cacian makian, kemudian ada ya hal-hal yang merendahkan orang lain gitu lah. Tujuannya apa gitu ya? Ya, bahkan yang pembunuhan karakter juga banyak yang masuk penyerangannya itu masuk pada wilayah privasi. Ya. Itu ya saya tidak mau meladeni orang-orang semacam itu. Yang pada intinya adalah kita lebih introspeksi diri ya, membenahi diri. Kemudian juga menanamkan kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih sosok yang akan dijadikan sebagai suri teladan. Ya artinya jangan mudah bagi kita semua untuk mentokohkan seseorang sebagai panutan, tapi pembuktiannya dari sisi perbuatan dan ucapan itu tidak mencerminkan akhlak dari agama itu sendiri, lantaran khawatir akan ada kesan bahwasannya Islam itu seperti itu. Iya, enggak sebetulnya. Iya betul. Seperti yang Kang Jazuli katakan, kita ini sering terjebak pada hal-hal yang euforia sifatnya, sampai lupa terhadap hal-hal yang elementer yang sifatnya dasar sebetulnya, bukan dalam keagamaan, tapi dalam berpolitik, dalam berkebudayaan, bernegara, berdemokrasi. Kadang-kadang kita melupakan nilai-nilai yang sebetulnya dasar, elementer. Ya, tapi kalau saya bahas ini kepanjangan nanti. Ya intinya, misalnya satu contoh ya. Misalnya kita berpolitik saja. Orang tahunya politik atau pesta demokrasi itu nyoblos. Atau dalam beberapa informasi yang dari amplop saja selesai. Padahal kan nggak selesai di situ cara kita berdemokrasi. Ya, intinya kira-kira begitu. Terjerumus terhadap euforia. Ya mungkin kita, termasuk saya tahu, ya ini yang merasa saja ya. Latah lah orangnya. Latah gitu kira-kira. Ya itu Kang Jazuli, mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi. Kayaknya cukup sih. Cukup. Soalnya ada tadi berapa poin tuh, ada 3 poin lah yang kurang lebih. Yang pertama mengenai ilmu nasab dan efeknya atau hikmah dari polemik nasab yang terjadi saat ini ya. Jadi agar kita ini semuanya melek. Artinya Allah Ta'ala itu ingin masyarakat muslim yang ada atau seluruh muslimin yang ada di dunia barangkali ya, bahwasanya ilmu yang sedang ingin diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah ilmu nasab. Sehingga ketika kita ini membahas tentang ilmu nasab, tapi ini wilayah interpretasi ya. Artinya bahwa kurun sekarang ini ilmu nasab, Kang Jazuli menginterpretasikan itu sebagai ilmu nasab. Ya, tapi netizen boleh berbeda atau ya silakan. Ya artinya barangkali itu bisa menjadi katakanlah hadiahnya lah. Kalau tajalim terlalu istilah ini ya. Hadiah Allah Ta'ala, ya artinya ketika ada orang yang menentang orang lain untuk membahas tentang ilmu nasab, itu saya rasa dikhawatirkan dia itu melawan takdir Allah Ta'ala. Itu. Soalnya kalau pengalaman pribadi sendiri, dia terbuka. Ya artinya dengan adanya polemik nasab atau tesisnya Ki Haji Imad ini mulai melek gitu. Itu saya rasa poin yang pertama ya. Untuk poin yang kedua tadi udah kita kritisi ya, mengenai oknum dai yang dakwahnya seperti itu. Khawatir itu justru mencerminkan citra yang buruk kepada non muslim. Dan istilah oknum ini tidak ditujukan pada kelompok tertentu saja, jelas. Semuanya. Di kalangan banyak itu pasti ada oknumnya, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Ya, saya rasa seperti itu. Nggak ada tambahan lagi dari saya. Udah cukup ya. Nah, cukup. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kami obrolkan dengan Kang Jazuli. Ini obrolan spontanitas ya. Jadi harap dimaklum kalau banyak kekurangan, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang kami sampaikan di sini. Saya pamit undur diri, Kang Jazuli. Terima kasih. Saya udah mampir ini ngicip kopi segala macam. Alhamdulillah ini disambangi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.